Halo semua, selamat datang kembali di channel Log Pro Media. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat selalu. Kali ini kita punya sesuatu yang sedang viral akhir-akhir ini. Di konten kita kali ini, kita akan membahas tentang alasan Rusia invasi Ukraina, 7 faktor utama perang antara dua negara ex-Soviet. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer di Ukraina pada hari Kamis 24 Februari tahun 2022. Segera sesudah itu, ledakan terdengar di seluruh negeri dan Ukraina mulai memperingatkan akan invasi skala penuh oleh Rusia yang sedang berlangsung atas negara mereka. Rusia telah menyerang Ukraina dalam apa yang bisa menjadi awal perang di Eropa atas tuntutan Rusia untuk mengakhiri ekspansi NATO atau aliansi militer pimpinan Amerika Serikat yang merupakan seteru Rusia ke arah Eropa Timur. Namun, itu hanya menjadi salah satu dari sekian banyaknya alasan. Dikutip dari NDTV pada 26 Februari tahun 2022, berikut 7 penyebab utama perang antara dua negara Rusia dan Ukraina. Yang pertama, Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Nah, meskipun ada ketegangan antara Ukraina dan Rusia, bekas Republik Soviet, untuk waktu yang lama, situasinya mulai tidak terkendali pada awal 2021. Pada Januari tahun lalu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mendesak Presiden AS atau Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung bersama dengan NATO. Kemudian alasan yang kedua yaitu Rusia marah atas keinginan Ukraina bergabung dengan NATO. Nah, tentunya ini membuat Rusia marah, yang mulai mengirimkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina untuk latihan pada musim semi tahun lalu dan meningkatkannya selama musim gugur. Pada bulan Desember tahun 2021, Amerika Serikat mulai cemas atas pengerahan pasukan Rusia dan Presiden Joe Biden memperingatkan sanksi berat jika Rusia menginvasi Ukraina. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu Rusia ingin negara barat tak terima Ukraina ke NATO. Nah, Rusia telah menuntut agar negara barat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan mengadakan kegiatan militer di Eropa Timur dan Ukraina. Vladimir Putin mengklaim Ukraina adalah boneka barat dan tidak akan pernah menjadi negara yang layak. Kemudian, untuk alasan yang keempat yaitu dipicu tensi Crimea dan Donbas sejak tahun 2014. Ini bukanlah pertama kalinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina mencapai titik didih. Rusia telah menginvasi Ukraina pada tahun 2014 ketika pemberontak yang didukung oleh Presiden Putin telah merebut sebagian besar wilayah Ukraina dan telah memerangi tentara Ukraina sejak saat itu. Pada saat itu, Rusia telah mencaplok Crimea, wilayah di Ukraina Selatan. Rusia menyerang Ukraina ketika Presiden pro-Rusia digulingkan pada awal tahun 2014. Perang di timur telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Kemudian yang kelima yaitu terkait dengan sejarah Uni Soviet. Sebagai bekas Republik Soviet, Ukraina memiliki hubungan sosial dan budaya yang sangat mendalam dengan Rusia. Dan Rusia secara luas digunakan di sana. Tetapi sejak Rusia menginvasi pada tahun 2014, hubungan itu telah retak. Kemudian untuk alasan yang keenam yaitu perjanjian damai Minsk yang tak efektif. Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian damai Minsk untuk menghentikan konflik bersenjata di Ukraina Timur, termasuk wilayah Donbas.
Tetapi ketika konflik berlanjut, Rusia mengatakan akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah di mana konflik sedang terjadi. Negara Barat menyebutnya manipulasi oleh Moskow untuk menduduki wilayah kedaulatan Ukraina. Kemudian alasan yang terakhir atau alasan yang ketujuh yaitu terkait dengan Uni Eropa. Ketegangan baru antara Rusia dan Ukraina yang juga berbatasan dengan Uni Eropa telah terkait dengan Uni Eropa. Dan itulah sebabnya Uni Eropa, yang sebagian besar adalah penanda tanganan NATO, telah bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengumumkan sanksi terhadap entitas Rusia. Nah, kita doakan bersama-sama semoga perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina untuk kiranya segera cepat berakhir. Demikianlah pembahasan tentang 7 faktor utama perang antara dua negara ex-Soviet, Rusia dan Ukraina. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Rock Pro Media. Juga jangan lupa untuk follow semua sosial media Lokpro biar kamu gak ketinggalan banyak info menarik yang ada di Lokpro Media. Oke, terima kasih. Bye-bye.